Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bermulia yang dimuliakan Allah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi rezeki yang halal dan keberkahan dalam setiap langkah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah dan pelajaran ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, tuliskan komentar terbaikmu, dan subscribe agar sahabat bermulia yang tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna yang menyejukkan hati dan menguatkan iman. Di kota Mekah pada masa lalu, hiduplah seorang pria tua yang sangat miskin. Rumahnya terbuat dari tanah liat, dindingnya rapuh, atapnya hanya ditutup dengan kain-kain lusuh agar tidak langsung terkena panas matahari. Di rumah kecil itu, ia tinggal bersama 8 orang keluarganya. 1 orang istrinya, 2 orang ibu dan mertuanya, 1 orang saudarinya, dan 4 anaknya yang semuanya perempuan. Tidak ada satupun di rumah itu yang bisa ia sebut perabot. Bahkan karpet atau meja pun tidak ada, karena mereka tidak sanggup membeli apapun. Untuk makan saja, mereka sering kelaparan. Namun di tengah segala kesempitan, pria tua ini tidak pernah berhenti bersyukur. Ia tetap sholat 5 waktu dan berdoa agar keluarganya tetap dalam keimanan. Hari itu adalah hari yang sangat berat, karena mereka sedang berpuasa. Namun tak ada sedikit pun makanan untuk berbuka. Sang istri dengan wajah sedih berdoa agar suaminya bisa menemukan rezeki hari itu. Maka berangkatlah sang suami dengan langkah perlahan menuju kota Mekah, berharap ada orang yang membutuhkan tenaganya untuk mengangkat barang atau melakukan pekerjaan kecil apapun supaya ia bisa membawa pulang makanan untuk keluarganya. Berjam-jam ia berkeliling dari satu sudut kota ke sudut lainnya. Panas matahari Mekah membakar kulitnya, tapi tak seorang pun yang membutuhkan bantuan hari itu. Ketika matahari mulai condong ke barat, ia memutuskan untuk pulang dengan hati hancur karena tidak membawa apapun untuk dibelikan makanan. Sesampainya di Limah, istrinya menyambut dengan harap. "Wahai suamiku, apakah engkau mendapatkan sesuatu hari ini?" Pria tua itu menggeleng lemah dan istrinya pun menunduk. Air matanya jatuh karena mereka benar-benar tidak memiliki apapun untuk berbuka puasa. Namun pria tua itu tidak menyerah. Ia berkata, "Aku akan keluar lagi, siapa tahu Allah menurunkan rezeki di perjalanan kali ini." Dengan langkah lemah, ia kembali berjalan di tengah kota sambil berdoa lirih. "Ya Allah, Engkau maha kaya, sementara aku hanyalah hamba-Mu yang lemah. Berikanlah aku rizki yang halal untuk keluargaku, agar kami bisa berbuka hari ini." Ia terus berjalan hingga akhirnya merasa sangat lelah dan duduk di bawah sebuah pohon untuk beristirahat. Tanpa sengaja tangannya menyentuh sebuah benda keras. Ia melihat ke bawah dan menemukan sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu tua. Ia penasaran lalu membukanya perlahan. Dan alangkah terkejutnya ketika melihat isi kotak itu penuh dengan koin emas dinar yang berkilau di bawah sinar matahari. Sekilas pikirannya bergejolak, inikah jawaban dari doaku? Tapi kemudian datang bisikan halus dalam hatinya. Bisikan itu berkata, "Ambillah sebagian untuk keluargamu. Bukankah engkau sangat miskin? Mereka lapar dan menunggumu pulang. Kalaupun kau tidak mengambil semua, cukup 1 atau 2 koin saja untuk beli makanan." Pria tua itu hampir tergoda. Tapi hatinya bergetar. Ia tahu itu bukan hartanya. Ia menatap ke langit dan berucap lirih, "Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan." Lalu menutup kembali peti itu. Ia mengangkat kotak itu dan membawanya pulang. Karena di sekitar tempat itu tidak ada seorang pun yang bisa ditanyakai siapa pemiliknya. Setibanya di rumah, istrinya terkejut melihat kotak itu dan bertanya, "Apa yang engkau bawa, wahai suamiku?" Pria tua itu menjawab dengan pelan, "Demi Allah, ini bukan urusanmu." Tapi istrinya bersumpah atas nama Allah agar suaminya menceritakan apa isinya. Karena istrinya membawa nama Allah, pria tadi itu pun akhirnya membuka kotak itu di depan istrinya dan memperlihatkan tumpukan emas yang berkilau. Istrinya tertegun seolah tak percaya, karena selama hidup mereka belum pernah melihat emas sebanyak itu. Istrinya berkata, "Wahai suamiku, Allah telah memberi rezeki kepada kita. Ambillah sebagian emas ini untuk beli makanan. Bukankah kita sedang kelaparan?" Pria tua itu menatap istrinya dengan tegas dan berkata, "Tidak istriku, ini bukan milik kita. Aku harus mengiklankan temuan ini selama 1 tahun. Kalau tidak ada yang mengakuinya, barulah kita boleh mengambilnya. Itu adalah hukum Allah tentang lukazah atau harta temuan." Namun istrinya kembali membujuk suaminya, "Wahai suamiku, ambil saja 1 koin saja untuk beri makanan. Anak-anakmu menahan lapar sejak pagi dan tidak ada yang bisa kita makan." Pria tua itu menunduk sejenak, tapi kemudian berkata dengan suara berat, "Demi Allah, wahai istriku, jika engkau menyentuh 1 koin pun dari peti ini, aku akan menceraikanmu. Demi menjaga amanah ini, kan aku takut kepada Allah." Istrinya terdiam,
menyadari keteguhan hati suaminya. Malam itu, mereka berbuka puasa hanya dengan air putih dan sedikit garam. Mereka menatap langit dengan perut lapar, tapi hati mereka tenang karena masih memegang kejujuran. Keesokan harinya setelah salat subuh, pria tua itu pergi ke Masjidil Haram dengan niat untuk mengumumkan bahwa ia telah menemukan peti emas. Sebelum ia sempat berbicara, ia mendengar seorang pria berteriak di atas batu, "Wahai kaum muslimin, aku kehilangan sebuah peti berisi 1000 dinar emas. Siapapun yang menemukannya, tolong kembalikan kepadaku. Semoga Allah memberinya pahala dan pengampunan." Pria tua itu sadar, inilah pemilik peti yang ia temukan. Ia mendekati pria Khurasan itu dan bertanya, "Wahai saudaraku, jika seseorang menemukan petimu, berapa imbalan yang akan kau berikan?" Pria Khurasan itu menjawab, "Aku tidak akan memberi apapun. Aku hanya akan mendoakannya agar Allah memberinya ganjaran di akhirat." Mendengar itu, hati pria tua ini diuji lagi. Ia sangat miskin, tapi pemuda ini tidak mau berbagi sepeser pun. Ia berharap semoga Allah mengganti dengan lebih baik. Hari berikutnya ia kembali menemui pria Khurasan itu dan menanyakan hal yang sama. Namun jawaban yang diterimanya tetap sama. "Aku tidak akan memberi apapun, hanya doa semoga Allah membalas kebaikannya di akhirat." Ia pun pulang dengan hati berat dan menceritakan semuanya kepada istrinya. Sang istri berkata, "Wahai suamiku, mungkin jika kau menegosiasinya lagi, ia akan berubah pikiran." Pria tua itu menuruti saran istrinya dan kembali keesokan hari, ia bertemu lagi dengan pria Khurasan itu dan berkata, "Kalau begitu, berilah 1 koin saja dari 1000 dinar itu, agar aku bisa memberi makan keluargaku dan sebagian kubagikan kepada orang miskin." Namun pria Khurasan menjawab, "Tidak paman, aku tidak akan memberikan apapun kecuali doa." Pria tua itu pulang ke rumah dengan wajah sedih. Ia menatap istrinya dan berkata, "Aku sudah berusaha, tapi ia tidak mau memberi sedikit pun." Istrinya menunduk terdiam lalu berkata, "Kalau begitu, kembalikan saja peti itu kepada pemiliknya." Suaminya mengangguk, ia tahu itu jalan terbaik. Di pagi berikutnya, ia menggali tanah tempat ia menyembunyikan peti itu, lalu membawanya menuju rumah pemuda Khurasan. Menurut riwayat Imam At-Tabari yang menyaksikan kejadian ini, pria tua itu berjalan bersama pemuda Khurasan dan At-Tabari menuju rumahnya. Rumah itu benar-benar kecil, dindingnya dari tanah liat, atapnya dari kain robek, dan dari luar tampak hampir roboh. Saat mereka masuk ke dalam, terlihat jelas kemiskinan yang luar biasa. Tidak ada kursi, tidak ada karpet, hanya tanah kosong. Di dalam kamar terlihat beberapa wanita tua mengintip dengan wajah lemah. Mereka adalah istri, ibu mertua, saudari, dan anak-anak perempuan pria tua itu. Pria tua itu berkata kepada Khurasan, "Mereka semua keluargaku, dan aku satu-satunya laki-laki di rumah ini. Bahkan baju yang kupakai ini adalah satu-satunya yang terbaik. Jika waktu sholat tiba, aku memakainya lebih dulu, lalu kugilir kepada istriku, dan setelah itu kepada anak-anakku." Mendengar itu, pemuda Khurasan terdiam lama. Ia menatap pria tua itu yang berjalan ke sudut rumah, menggali tanah, dan mengeluarkan peti berisi 1000 dinar emas, lalu menyerahkannya kepada pemuda Khurasan sambil berkata, "Ini milikmu. Aku menjaganya dengan aman, semoga Allah memberkahimu." Pemuda Khurasan membuka peti itu dan menghitung isinya. Ternyata jumlahnya masih utuh 1000 dinar. Ia menutup peti itu dan langsung pergi tanpa mengucap terima kasih, bahkan tidak memberi 1 koin pun kepada pria tua itu. Semua orang di rumah itu terdiam, hanya terdengar suara napas tertahan. Kemudian pria tua itu berucap, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah ujian dari Allah, semoga ia mengganti dengan yang lebih baik." Mereka pun bersyukur, meski hati mereka hancur karena perjuangan dan kejujuran yang tidak dihargai. Beberapa saat kemudian, terdengar ketukan di pintu. Pria tua itu membuka dan melihat pemuda Khurasan tari berdiri di depan rumah sambil membawa peti yang sama. Dengan napas berat, ia berkata, "Paman, izinkan aku masuk." Pria tua itu mempersilahkan, lalu pemuda itu berkata, "Paman, izinkan aku bercerita. Sebelum ayahku meninggal, beliau meninggalkan 3 peti yang masing-masing berisi 1000 dinar. Beliau berwasiat, 1 peti gunakan untuk zakat, 1 peti untuk biaya haji, dan 1 peti lagi berikan kepada orang yang paling jujur dan paling miskin yang engkau temui di Mekah. Maka ketika aku melihat rumahmu, melihat keluargamu dan melihat kesabaranmu, aku tahu engkaulah orang itu. Ambillah peti ini, Paman. Aku berikan seluruhnya kepadamu atas nama ayahku. Semoga Allah memberkahimu." Pemuda Khurasan itu menaruh peti di lantai, lalu pergi dengan cepat sebelum pria tua itu bisa mengucap terima kasih.
Pria tua itu mengejar, tapi pemuda itu sudah menghilang di antara keramaian Mekah. Pria tua itu kembali ke rumahnya dengan air mata mengalir, lalu memanggil seluruh keluarganya dan juga Imam At-Tabari yang masih ada di sana. Pria tua itu membuka peti itu dan membagikan dinar itu kepada seluruh anggota keluarganya, masing-masing 100 dinar, termasuk Imam At-Tabari. Ia berkata kepada istrinya, "Bukankah ini jauh lebih baik daripada jika kemarin engkau mengambil 1 koin dan menjadikannya haram? Lihatlah sekarang Allah menjadikannya halal dan seluruhnya milik kita karena kesabaran dan kejujuran yang kita jaga." Beberapa tahun kemudian, Imam At-Tabari kembali ke Mekah dan mencari rumah pria tua itu. Namun rumah itu sudah tidak ada. Ia bertanya kepada para tetangga dan mengetahui bahwa pria tua itu telah meninggal dunia. Namun keempat anak perempuannya kini menikah dengan tokoh-tokoh terpandang dan menjadi keluarga yang makmur dan bahagia. Imam At-Tabari pun meneteskan air mata mengenang pria jujur itu dan berkata, "Inilah bukti janji Allah bahwa siapapun yang bertakwa dan bersabar pasti akan diberi jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka." Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tolak ayat kedua dan ketiga.